Shalom papa mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Bethel Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya adalah agar anak bisa lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Tetapi apabila tidak ada, mama papa juga bisa memakai gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik seperti mereka sedang berada di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh iya, mama papa, anak-anak kita melihat teladan kita loh. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, mama papa bisa tanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa mama tolong bantu anak-anak untuk mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan minggu ini, adik-adik bisa menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema sudah dibagikan juga secara online. Tapi apabila papa mama belum mendapatkannya, papa mama bisa menemukannya di Instagram @BethelKidsBDG. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buang rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kabar baik untuk adik-adik Bethel Kids Bandung. Gema akan dinilai kembali terhitung tanggal 3 Mei. Dan gema ini akan terus dinilai setiap minggunya. Untuk kelas besar, kalian harus menuliskan ayat yang menurut kalian paling berkesan dari perikop atau bacaan yang kalian baca setiap harinya. Dan dituliskan di buku gema kalian ya. Nah, di akhir minggu kalian akan memiliki 7 ayat yang menurut kalian paling berkesan. Untuk kelas kecil, kalian harus membuat video berisikan ayat hafalan yang diberikan pada ibadah Bethel Kids online di hari Minggu. Ayat yang telah kalian fotokan dan video yang telah kalian rekam harus kalian kirimkan paling lambat hari Minggu pukul 20 atau jam 8 malam. Kalau kalian lebih mengirimkan dari jam tersebut, maaf ya, kita tidak akan menilai gema kalian. Nah, foto tersebut dan video tersebut harus kalian kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Untuk MW1 sampai 3 kalian kirimkan ke Kakak Nira Olivia, MW4 ke Kak Ervina, Hyper ke Kak Debbie, Kopo ke Kak Ina, dan Sani Rosa ke Kak Intan. Jangan lupa ya, waktu kalian kirimkan video dan fotonya, kalian tuliskan nama kalian yang lengkap, oke? Tetap semangat mengerjakan gema dan aktivitasnya ya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, hai, apa kabar semuanya? Siap untuk memuji Tuhan hari ini ya? Kita mau bersorak buat Tuhan, kita mau tambah semangat lagi buat Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyikan pujian ini. Soraklah, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya.
Yeay, bener kan? Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yuk kita sama-sama angkat pujian ini. Ayo semangat. Na 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 na. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat. Namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat. Namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat. Namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yeay, semangat semuanya. Yeay, kita mau jalan serta Yesus sama-sama ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka,
serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Adik-adik yang pintar, adik-adik yang hebat, yuk sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Lingkup-liku dengan sayangmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkup-liku dengan sayang-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua di rumah? Pasti baik-baik saja kan? Senang sekali ya kita bisa ketemu lagi buat beribadah di Bethel Kids. Hari ini Kak Jessica ditemani sama Benaya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Ikuti Kak Jessica ya. Yuk Benaya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami mempersiapkan hati kami agar kami dengar-dengaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hebat ya Benaya juga ikut doa. Oh, sebentar ya sebelum Kak Jessica mau sharing firman Tuhan. Kak Jessica tuh ada mau ngasih ini nih. Ada titipan dari Mami buat Kak Jovita. Kak Jovita mana ya? Ada yang lihat nggak ya? Adik-adik ada yang lihat nggak? I have one desire, just to be with you, my Lord. Sini aku tuh nyariin kamu dari tadi. Apa? Aku tuh nyariin kamu dari tadi. Oh, kenapa? Iya. Ini nih, aku tuh dititipin uang. Hah, buat apa? Itu, Mami tuh nyuruh buat dibeliin coklat. Dia pengen coklat satu. Nih. 1 biji doang? Iya, cuma 1 doang. Kamu? Iya banyak
banyak banget. Makanya kamu bisa beli. Kira-kira ini tuh dapat 10, tapi aku tuh nggak bisa pergi ke sana soalnya ada Benaya kan. Nih, tolong beliin ya. Pokoknya beliin 10. Terus udah gitu satu buat dia. Oke? Terus sisanya buat siapa? Ya buat kamu lah, mau dikasihin ke siapa juga nggak apa-apa. Buat Benaya juga nggak apa-apa. Yang penting inget ya, satu harus kembali loh. Iya. Oke, ya. Siap. Ya, tolong pergi sekarang deh ya. Oke. Oke, dadah. Dadah. Kamu mau kemana? Aku mau di sini aja dulu sama Di sini Benaya. aja dulu ya. Oh, Udah, ya. aku cari dulu ya. Oke, bye-bye. Dadah dulu, dadah. Aku tahu nih. Bener-bener nih coklat enak banget. Paling enak nonton coklat sambil nonton YouTube hujan-hujan gini. Nah, ini dia nih seru. Makan lagi. Bener enak. Aduh, nanti aku dimarahin lagi sama mami kalau sampai berantakan. Wah, bener. Uduh. Makan lagi. Enak banget nih. Wah, ini coklat gede-gede tapi kerasa cepet habis nih. Aku udah makan berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 kurang 6. Oh, 3 lagi, aman. Oke. Buka lagi. Udah habis lagi. 6. Oh, 2 lagi. Aman. Buka dulu. Santai. Satu lagi. Enak coklatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Waduh. Ada ini. Tinggal satu lagi nih. Tapi kan tadi Kak Jessica bilang suruh kasih ke mama aku ya. Gimana ya? Gak ada orang sih di sini. Kak Jessica juga nggak ada. Ya udahlah ya, nanti juga mereka nggak akan tahu lah. Satu lagi aja deh, udah nggak kuat. Best last piece of chocolate. Enak banget. Emang paling enak tuh makan sambil nonton gerimis-gerimis. Ini apa ini? Mau nggak mau udah cuman segitu lah. Nggak niat lagi ngasihnya. Mau nggak tapi dimakan. Apa itu coklat yang tadi beli? Katanya nggak mau. Iya. Tadi jadi beli berapa? Dikasih uang 20.000. Ya. Dapat coklat 10. Satunya mana? Nah, satunya tuh nah tadi apa? di sini. Terus sekarang di mana? Nih, ditaruh di sini. Tapi kan aku tadi nonton YouTube. Terus kayak masih pengen gitu loh. Tapi kan satu itu buat mami udah Iya, dibilang. tadi udah ditaruh di sini tuh, tanyain adik-adik. Tadi udah ditaruh di sini beneran, gak bohong. Tadi kamu beli berapa? 10. Terus yang mau dikasih berapa? 1 sih. Sekarang mana? Jadi kamu makan berapa? 10. Gila, makannya banyak banget. Yang ngasih uangnya siapa? Mami sih. Ya, sebagai tanda terima kasih, harusnya kasih 1 dong. Iya. 1 dari 10. Coba kamu dikasih uang untuk beli 10. Kalau nggak dikasih uang sama mami nggak ada kan uangnya? Ya sih. Iya, dari 10 kasih tadi 1. tuh aku tuh kayak lapar kayaknya ya.
Jadi aku makan semua. Kamu makan 9. Kamu tuh harus belajar mengucap syukur, berterima Iya sih. kasih. Ya udah Begitu. Sekarang gimana dong? Aku minta maaf aja ya sama Ya Mia. udah kamu minta maaf terus, jangan diulangin lagi dong kayak Iya, gitu. iya. Harus jadi orang tuh tahu berterima kasih. Iya, aku sambil buang ini deh. Aduh banyak banget lagi itu. Abis nggak kerasa tadi hujan-hujan nonton YouTube. Iya Enak banget pasti. coklatnya. Nih adik-adik, jangan niru Kak Jovita. Tadi udah dibilangin suruh kasih 1 coklatnya. Kan uangnya dikasihnya juga sama Mami 10 untuk beli 10. Kok dihabisin semuanya? Apa 9 gak cukup? Yuk kita hari ini mau belajar tentang 1/10 atau yang disebut dengan perpuluhan. Kisah ini ceritanya tentang seseorang yang tahu banget berterima kasih. Jadi dia berjanji untuk memberikan 1 dari 1/10 yang dia punya. Yuk kita dengerin ya. Adik-adik, hari ini Kak Jessica mau cerita tentang seorang pemuda. Kira-kira kamu bisa tebak gak siapa namanya? Pemuda ini punya saudara kembar. Pemuda ini meskipun punya saudara kembar, tapi saudara kembarnya gak gitu mirip. Kenapa ya? Karena pemuda ini kulitnya halus, sementara saudara kembarnya kulitnya berbulu. Ada yang inget kan namanya siapa? Masih belum ketebak juga ya? Kakak Jessica kasih clue lagi ya. Pemuda ini adalah cucunya Pak Abraham. Bisa ketebak gak? Kak Jessica kasih clue lagi ya. Pemuda ini adalah anaknya Bapak Ishak. Satu lagi clue-nya. Pemuda ini adalah yang nipu kakaknya. Yang kemarin itu diceritain oleh Kak Joan. Ingat gak? Betul sekali. Namanya adalah Yakub. Nah, Yakub ini akhirnya dia harus pergi daripada rumah bapaknya Ishak. Dia disuruh oleh ibunya pergi ke sebuah tempat yang bernama Haran. Kenapa? Karena kan waktu kemarin Yakub sudah menipu kakaknya. Akhirnya kakaknya sangat marah sekali. Dan ibunya berkata, "Kamu Yakub, pergilah ke rumah saudaraku namanya Laban. Kamu pergi ke sana tapi kamu ingat, nanti di sana jangan kamu bergaul dengan orang-orang yang tidak cinta sama Tuhan. Ayo, siapkan semua barang-barangmu dan pergi ke sana." Maka pergilah Yakub dan dia benar-benar takut sekali. Sebab dia belum pernah pergi jauh daripada rumahnya. Akhirnya dia keluar dari Beersheba dan dia menuju kepada Haran. Di tengah jalan, Yakub lelah sekali dan dia berkata, "Aduh, aku capek sekali. Mungkin hari ini aku akan istirahat. Apalagi ini sudah malam. Aku akan tidur aja lah di sini. Di mana ya bantal? Aduh, nggak ada bantal. Oh ya udahlah, lumayan nih ada batu yang mirip bantal. Bisa aku tidur di sana." Akhirnya Yakub pun tidur pada malam itu. Tiba-tiba ketika dia tidur, dia mendapatkan sebuah mimpi. Siapa yang di sini suka bermimpi? Ya, di dalam mimpinya Yakub melihat sesuatu yang luar biasa. Bedanya mimpi Yakub dan mimpi kita adalah ini. Di dalam mimpi Yakub, Yakub melihat sebuah tangga yang menjulang ke surga. Tinggi sekali tangganya. Dan di tangga itu terlihat ada malaikat naik turun. Kemudian dia juga melihat ada Tuhan di sana. Yang spesialnya Tuhan berkata begini sama Yakub. "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu." Wah, luar biasa sekali. Tuhan berjanji lewat mimpi kepada Yakub bahwa Tuhan akan melindungi Yakub. Dan dia juga berjanji kepada Yakub bahwa Tuhan akan selalu menemani Yakub kemanapun dia pergi. Apa yang dilakukan Yakub setelah mendengar janji itu? Yakub bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Karena itu Yakub ketika dia bangun, dia mengambil minyak dan menuangkannya ke atas batu yang tadi. Artinya apa sih? Orang dulu kalau mau berterima kasih, dia biasa membuat tugu peringatan.
agar dia bisa mengingat janji yang telah Tuhan kasih dan yang dia akan buat. Di sana dia berjanji kepada Tuhan untuk mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Kemudian dia juga berjanji untuk memberikan Tuhan 1 dari 10 dari apapun yang dia dapat. Itu disebut dengan perpuluhan. Kenapa begitu? Karena Yakub tahu apa yang dia dapatkan adalah dari Tuhan. Karena itu Yakub ingin memberikan 1/10 dari apa yang dia miliki buat Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan kita, adik-adik, kita menganggap enteng pemberian Tuhan. Jadi kita lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Karena itu, yuk kita sama-sama belajar ya untuk memberikan 1/10 dari apa yang kita miliki. Sama seperti Kak Jovita tadi, ketika dia dapat 10 coklat, maka 1 harus dikembalikan kepada Tuhan. Kalau dikasih uang, maka 1/10 harus dikembalikan kepada Tuhan. Di zaman ini gimana ya cara mengembalikan kepada Tuhan? Kita akan lihat di Maleakhi pasalnya yang ketiga, Tuhan memerintahkan kepada kita untuk memberikan perpuluhan ke rumah Tuhan. Artinya kita membawa apa yang kita dapatkan 1/10-nya diberikan ke gereja. Jangan lupa untuk disisihkan ya. Tapi setelah disisihkan jangan seperti Kak Jovita. Kalau kepepet langsung dimakan. Kalau kepepet langsung diambil. Jangan seperti itu ya. Karena kita mau belajar berterima kasih kepada Tuhan. Setelah menuangkan minyak, Yakub menamai tempat itu Betel. Artinya rumah Tuhan. Kenapa disebut Betel? Karena disitulah Yakub bertemu dengan Tuhan. Di mana Tuhan berjanji untuk selalu melindungi dia, dan Yakub juga berjanji untuk sepenuh hati mengikuti Tuhan dan juga memberikan persembahan persepuluhan. Yuk sama-sama kita belajar taat untuk membayarkan perpuluhan. Kita ingat-ingat bagaimana Tuhan Yesus sudah mengorbankan hidupnya 100% buat kita. Karena itu masa sih kita kasih 10% atau 1/10 atau perpuluhan aja nggak mau? Kalau hidup kita ini diberikan oleh Tuhan, kalau Tuhan memberikan yang baik-baik dalam hidup kita, memberikan berkat, memberikan rumah, memberikan keluarga yang baik, memberikan sekolah, dan memberikan masih banyak lagi, masa sih kita tidak mau memberikan yang terbaik buat Tuhan? Memang 1/10 itu tidak terlalu besar, tapi itu menunjukkan bahwa kita menaati dan menyayangi Tuhan. Karena itu taatlah bayar perpuluhan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Maleakhi 3 ayat 10a. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Di zaman ini, rumah perbendaharaan bisa diterjemahkan sebagai gereja. Karena itu kalau kamu mau membayar persepuluhan, kamu bisa membayarkannya ke gereja. Alasannya kenapa? Firman Tuhan berkata, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Jadi yuk kita sama-sama belajar untuk menyisihkan persembahan persepuluhan itu secara teratur, lalu kita minta mama papa untuk membayarnya ke gereja. Ikuti Kak Jessica ya gerakan ayat hafalannya supaya kita bisa lebih hafal mengingat ayat hafalan ini. Yuk, Maleakhi 3 ayat 10a. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Sekali lagi, Maleakhi 3 ayat 10a. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Bisa kan? Jadi minggu depan harus sudah hafal ya. Jangan lupa juga untuk mengirimkan video ayat hafalan ini ke betelkids@gbibetel.org. 40 pengirim pertama akan dimasukkan ke dalam ibadah minggu depan. Untuk minggu ini kita akan minta adik-adik kita yang dari Tasikmalaya untuk mengirimkan videonya. Jadi
Buat adik-adik yang ada di Bandung atau di Jakarta, tunggu gilirannya ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita akan menutup di dalam doa. Yuk sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami sudah diingatkan dan belajar tentang persepuluhan, biarkan kami jadi anak-anak-Mu yang taat dan kami jadi anak-anak-Mu yang tahu berterima kasih. Biarkan kami bisa membayarkan persepuluhan sebagai tanda kami berterima kasih buat berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tetap semangat di rumah. Kemudian jangan bikin orang tua kita pusing. Yuk kita sama-sama bantu mamah kita, bantu papa kita, nurut. Kemudian kita juga tolong entah kakak, entah adik kita. Yang penting kita harus jadi berkat di rumah kita. Sampai kita nanti balik lagi ke sekolah. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Nah, sekarang giliran kita simak ya aktivitas untuk minggu ini. Untuk anak-anak Bethel Kids di seluruh cabang, jangan lupa untuk kirimkan foto aktivitas bersama dirimu ya. Oh iya, tadi kan Kak Jessica udah bilang, video ayat hafalan jangan lupa ya. Adik-adik dari Bethel Kids Tasik, jangan lupa kirimkan ke alamat email di bethelkids@gbibethel.org. Oke? Cepetan kirimin ya, dan Tuhan Yesus memberkati. Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah manusia orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut, merekalah yang disebut anak Allah. Akan disebut anak-anak Allah. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Terima kasih. Kabar baik untuk adik-adik Bethel Kids Bandung. Gema akan dinilai kembali terhitung tanggal 3 Mei. Dan Gema ini akan terus dinilai setiap minggunya. Untuk kelas besar, kalian harus menuliskan ayat yang menurut kalian paling berkesan dari perikop atau bacaan yang kalian baca setiap harinya. Dan dituliskan di buku Gema kalian ya. Nah, di akhir minggu kalian akan memiliki 7 ayat yang menurut kalian paling berkesan. Untuk kelas kecil, kalian harus membuat video berisikan ayat hafalan yang diberikan
pada ibadah Bethel Kids Online di hari Minggu. Ayat yang telah kalian fotokan dan video yang telah kalian rekam harus kalian kirimkan paling lambat hari Minggu pukul 20 atau jam 8 malam. Kalau kalian lebih mengirimkan dari jam tersebut, maaf ya, kita tidak akan menilai gema kalian. Nah, foto tersebut dan video tersebut harus kalian kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Untuk MW1 sampai 3 kalian kirimkan ke Kakak Nira Olivia, MW4 ke Kak Ervina, Hyper ke Kak Debbie, Kopo ke Kak Ina, dan Sani Rosa ke Kak Intan. Jangan lupa ya, waktu kalian kirimkan video dan fotonya, kalian tuliskan nama kalian yang lengkap, oke? Tetap semangat mengerjakan gema dan aktivitasnya ya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman Bethel Kids, ketemu lagi dengan Kakak Audi. Kita siap membuat sesuatu yang seru-seru ya. Sekarang karena kita sudah belajar firman Tuhan tentang memberikan persembahan persepuluhan, kita mau membuat amplop. Tapi amplopnya bukan sembarang amplop. Dan seperti biasa, agar Kakak Audi bisa mengajarkannya dengan mudah, Kakak Audi pakai kertas lipat ukuran 30 x 30. Perhatikan ya. Pertama-tama kita lipat kertasnya jadi seperti ini. Jangan lupa disetrika pinggirnya. Kita buka lagi. Kalau sudah, kita lipat lagi seperti tadi, tapi yang sebaliknya. Seperti ini. Dan jangan lupa pinggirnya disetrika juga dengan jempol dan telunjuk. Kalau sudah, kita buka lagi, jadi ada garis tanda tambah. Seperti ini ya. Sekarang, pinggir yang sebelah sini, kita lipat sampai garis ini ketemu dengan garis yang tegak lurus di tengah. Jangan lupa pinggirnya disetrika lagi dengan jempol dan telunjuk supaya jadi rapi. Kalau sudah, kita buka lagi. Sekarang, garis yang adanya di bawah ini kita lipat sampai bertemu dengan garis datar yang ada di tengah-tengah sini. Kalau sudah, kita buka lagi. Jadi hasilnya seperti ini. Sekarang di sini jadi ada bujur sangkar kecil. Nah, untuk memudahkan kakak menjelaskannya, kita putar pegang kertasnya sampai seperti kita memegang layang-layang. Sekarang kotak bujur sangkar yang ada di bawah ini kita lipat sampai ujung bawah ini bertemu dengan titik yang ini. Untuk memudahkan, kakak pakai contoh dengan spidol. Titik ini dilipat sampai bertemu titik ini. Sekarang titik yang di sebelah kiri dan juga titik yang di sebelah kanan kita lipat sampai titik tersebut ketemu di garis ini. Seperti ini. Dua-duanya.
Kalau sudah, posisinya seperti ini. Sekarang, yang perlu teman-teman Battle Kids lakukan adalah garis yang ini dan garis yang ini kita lipat dua-duanya. Tapi bagaimana caranya supaya bagian yang ini, segitiga ini jadi adanya di dalam seperti ini ya. Perlahan-lahan supaya kertasnya tidak rusak. Dan usahakan bagian yang bawahnya harus lancip. Jadi kalau sudah nanti bentuknya jadi seperti ini. Kalau sudah, jadinya dengan posisi seperti ini. Tapi kita ulang lagi supaya adik-adik lebih jelas. Ingat ya, garis yang ini dengan garis yang ini kita lipat sampai si segitiga yang ini adanya jadi di dalam. Dan yang tampak di luar, kelihatan di luar adalah segitiga terbalik. Dan usahakan bagian bawahnya harus tetap lancip. Jadi sebetulnya di baliknya sini ada garis seperti ini. Garis lurus yang jadi adanya di dalam. Kalau adik-adik teman-teman Battle Kids kurang jelas, tinggal dimundurkan saja videonya. Sekarang di bagian bawah ini, bagian yang ujung ini dilipat sampai ketemu di atas ini. Bagian ujung ini dilipat sampai bertemu di titik tengah atas ini. Seperti ini. Kalau sudah, dengan posisi memegangnya seperti ini, kertasnya kita balik. Kalau sudah seperti ini sekarang, lipatan yang tadi kita lipat ke baliknya. Jadi seperti ini. Sekarang pegangnya dengan posisi kertas seperti ini. Kalau sudah, kita putar balik. Kalau sudah kita putar balik, teman-teman Battle Kids, adik-adik bisa lihat di sini ada titik bekas ketemunya lipatan yang tadi pertama-tama. Nah, sekarang ujung yang atas kita lipat sampai ketemu ke titik ini. Seperti ini. Jadi ada segitiga besar lagi yang warnanya berbeda dengan warna luarnya kertas ini. Kalau di kertas kakak Audi jadi warna putih segitiganya. Jangan lupa disetrika lagi dengan telunjuk dan jempol sampai rapi. Jadi sekarang posisinya seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita putar balik seperti ini. Sampai posisi memegang kertasnya seperti ini. Nah, perhatikan lagi sekarang. Sekarang kertasnya mau kita lipat dua. Lipat dua dengan cara kita ikuti ujungnya dua segitiga putih yang ini. Di tengah-tengahnya kita tarik garis lurus ke kiri dan ke kanan. Kalau sudah, kita lipat seperti ini. Jadi si segitiganya tidak terlipat. Segitiganya tetap utuh ya. Kalau adik-adik teman-teman Battle Kids lihat, ujung dua segitiga yang tengah ini dibaliknya sama dengan titik yang tadi. Kalau sudah seperti ini, caranya tinggal terakhir.
Posisi pegangnya seperti ini ya. Sekarang kertas yang kita pegang ini di kiri kanannya ada ujung yang lancip. Ujung lancipnya ini sekarang kita lipat dua-duanya sampai ketemu di titik tengah-tengahnya bawah segitiga ini. Yang tadi sudah kakak buat ada tanda panahnya. Dari kiri kita lipat ke tengah. Dari kanan juga kita lipat ke tengah. Dari kiri kita lipat ke tengah, dari kanan kita lipat ke tengah. Kalau sudah, kita buka lagi. Nah, si bagian lipatan kiri dan kanan ini kita masukkan di baliknya segitiga yang dua tengah ini. Wah, ternyata kita selesai membuat amplop dan amplopnya berbentuk perahu layar. Kenapa amplopnya berbentuk perahu layar? Seperti firman Tuhan tadi, kalau kita memberi perpuluhan, ingat, persembahan persepuluhan adalah mengembalikan uangnya Tuhan. Itu bukan supaya kita jadi kaya. Bukan kita menyogok Tuhan supaya kita jadi diberkati. Tapi kita melakukan memberikan persembahan persepuluhan supaya kita belajar taat. Kalau kita taat, perjalanan hidup kita jadi diberkati Tuhan. Perjalanan hidup bisa digambarkan, bisa dilambangkan, bisa diartikan seperti kalau kita naik perahu layar. Perjalanan naik perahu layar. Makanya kita bikin amplopnya berbentuk perahu layar. Dan untuk memudahkan kita menghafal ayat hafalan minggu ini, kita tuliskan ayat hafalannya di perahunya. Sekarang kakak Audi pakai pulpen yang disebut calligraphic pen. Kita tulis. Maleaki. Ingat ya, ayat hafalan kita adanya di Maleaki. Maleaki 3 ayat 10. Nah, sudah selesai. Kita tulis kitab Maleakinya di bagian bawahnya perahu dan kita tulis angka pasal 3 dan angka ayat 10 di layarnya si perahu. Gampang ya adik-adik? Tinggal terakhir sekarang. Kalau kita punya uang ada 10 lembar, berarti yang harus kita kembalikan buat Tuhan 1 lembar 1/10. Dan sekarang kita masukkan uangnya ke dalam amplop yang sudah kita buat. Gampang kan cara membukanya? Dan kalau kita sudah bisa ibadah normal seperti biasa, sudah hilang virus coronanya, kita bisa memasukkan amplop persembahan persepuluhan yang kita buat ke ibadah sekolah minggu. Tapi kalau sekarang kita mau memberikannya dan tidak bisa memberikannya lewat persembahan di gereja, bisa minta tolong mami atau papi, papa mama, ayah bunda mentransferkannya lewat m-banking. Tapi yang penting, amplop berbentuk perahu layar mengingatkan kita untuk memberi persembahan persepuluhan, artinya mengembalikan uang milik Tuhan supaya kita jadi taat. Kalau kita taat, hidup kita, perjalanan hidup kita akan diberkati. Seperti kalau kita naik perahu layar yang tidak akan terkena badai. Walaupun kita mungkin terkena badai dalam hidup ini, walaupun mungkin hidup kita suka datang sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi kita tetap percaya Tuhan menyertai kita kalau kita menjadi anak yang taat. Bagaimana adik-adik? Gampang kan cara membuatnya? Kakak Audi sudah membuat berbagai macam contoh. Ada yang warna biru muda, ada yang dengan kertas bergambar.
Dan kamu bisa pakai kertas bermacam-macam supaya hasilnya jadi lebih menarik lagi. Dan yang paling pas kalau kamu pakai kertas ukuran 30x30 atau 20x20 cm. Gimana adik-adik? Silahkan dicoba. Kalau sudah, ingat jangan lupa kirimkan foto hasil karya kamu supaya dimuat minggu depan. Sampai jumpa lagi dengan kau adik-adik. God bless you. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9a. Berbahagialah orang yang membawa damai. Nama saya Tini Quinduela, kelas 1 SD. Hafalan hari ini Matius 5 ayat 9a. Berbahagialah orang yang membawa damai. Terima kasih. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena merekalah yang disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mulai. Matius 5 ayat 9. Bahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena ia akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9.
Sembilan. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah manusia yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia akan disebut anak Allah. 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Berbahagialah manusia yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah kepada orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Terima kasih.